Choo-choo, mommy, your turn. Choo-choo. Halo, assalamualaikum sobat. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya coba rangkum film aksi trailer yang dirilis tahun 2017 yang berjudul Kidnap. Film yang disutradarai oleh Luis Bierto. Film yang menceritakan perjuangan seorang malaikat tak bersayap yang kita panggil ibu yang mencoba menyelamatkan harta terbesarnya dari sebuah penculikan. Saya ingatkan, ini adalah konten spoiler. Jadi, saya berharap kalian menonton filmnya dahulu sebelum mendengar ocehan saya. Tetapi, kalau kalian tetap ngeyel, ya wis, sak karepmu. Jangan lupa pakai headset kalian dan monggo disimak. Carla Dyson, seorang pelayan restoran, menjalani kehidupan yang sebagian besar normal sebagai seorang ibu tunggal dengan putranya yang berusia 6 tahun yang bernama Frankie. Usai bekerja, Carla mengajak Frankie ke sebuah taman hiburan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Frankie terlihat sangat bahagia dengan mencoba berbagai permainan yang berada di taman tersebut. Saat sedang melihat sebuah atraksi, tiba-tiba HP Carla berdering. Setelah meninggalkan putranya untuk sementara waktu, dia kembali ke tempatnya di mana anaknya duduk. Akan tetapi, menemukan bahwa putranya telah hilang. Dengan panik, Carla memanggil-manggil nama anaknya dengan sebutan Marco, sesuai sandi mereka berdua, serta bertanya ke setiap pengunjung yang berada di situ. Tetapi sayang, tidak berhasil. Carla menemukan perekam suara mainan milik anaknya di sebuah kursi dan mendengarkan suara rekaman tersebut. Carla melihat seorang wanita dengan agresif menyeret Frankie ke dalam sebuah mobil tanpa plat nomor. Saat mobil mulai melaju, Carla dengan sigap menempel di sisi mobil mencoba menghentikan mereka. Akan tetapi, saat mobil berbelok, Carla terjatuh dan tanpa disadari, ponselnya terlempar di jalan. Carla kemudian berlari ke dalam minivannya dan mengejar para penculik tersebut. Ia mencoba untuk mendapatkan bantuan dari pengendara terdekat, tetapi usahanya digagalkan oleh penculik Frankie. Ia kemudian dipaksa untuk mengambil jalan keluar setelah wanita itu mengancam akan membunuh anaknya. Akhirnya, ia menuruti instruksi dari penculik tersebut. Karena dorongan batin yang sangat kuat, dia tidak mau meninggalkan putranya begitu saja. Carla melanjutkan pengejarannya. Carla mendengarkan suara perekam mainan putranya, mengungkapkan nama penculiknya adalah Marco. Kemudian, dia melihat sepeda motor polisi di belakangnya, serta mengayunkan mobilnya dari sisi ke sisi. Akhirnya, berhasil menarik perhatian petugas polisi tersebut. Polisi memerintahkan Carla untuk menepi, meskipun dia memprotes bahwa dia tidak bersalah dan putranya telah diculik. Saat polisi memaksa untuk menepi, tiba-tiba para penculik menabrakkan mobil mereka ke mobil Carla, menjebak sepeda motor petugas di antara kedua kendaraan, di mana dia akhirnya terlempar ke jalan raya dan mati. Karena insiden tersebut, mereka keluar dari jalan dan berhenti di lapangan berumput. Carla menghadapi pengemudi laki-laki dari mobil hijau itu dan menuntut membebaskan putranya. Yang membuatnya kecewa, pria itu tidak menanggapi. Margo kemudian keluar dari mobil dan memaksa Carla untuk menemaninya, menuntut membayar uang tebusan sebesar $10.000 sebagai imbalan pembebasan putranya. Margo memerintahkan Carla untuk mengikuti mobil komplotannya. Setelah memasuki terowongan, Margo menyerang Carla di kursi pengemudi. Adu fisik pun terjadi di antara mereka. Carla berhasil melepas jaket Margo dan melempar Margo keluar dari mobilnya. Carla mengenakan sweater Margo,
membodohi penculik kedua untuk sementara waktu saat dia keluar dari terowongan. Setelah menyadari bahwa Marco bukan yang di minivan tersebut, penculik laki-laki tersebut memaksa Carla untuk berhenti membuntutinya dengan mengancam akan menjatuhkan Frankie ke jalan raya. Setelah Carla kehilangan jejak penculik dan kebingungan selama beberapa menit, dalam perjalanannya, dia melihat kepulan asap, lalu mendekatinya, serta menemukan mobil penculik ditinggalkan setelah menyebabkan tabrakan. Salah satu pengendara mengatakan bahwa dia melihat pria dan anak laki-laki itu keluar dari mobil dan segera mengejar mereka sekali lagi. Carla berhenti di kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminjam telepon. Tetapi saat sedang menghubungi mantan suaminya, dia melihat sebuah poster anak-anak yang telah hilang dan belum ditemukan. Dan takut putranya juga akan hilang, dia melanjutkan pengejaran sendiri. Setelah beberapa saat diliputi kecemasan dan kehilangan jejak, dia melihat jaket anaknya berada di sebuah pembatas jalan. Carla akhirnya melihat penculik Frankie, yang sekarang telah mencuri Volvo hitam dan mencoba menghadangnya. Adu bodi pun terjadi, akan tetapi penculik tersebut berhasil meloloskan diri. Saat dalam pengejaran, kendaraan penculik menabrak seorang wanita. Saat kendaraan lain akan menabrak wanita tersebut, Carla mencoba menyelamatkan wanita itu dengan menghadang mobil tersebut, dan wanita itu selamat. Misi penyelamatan berlanjut, tetapi naas, dia kehabisan bahan bakar. Lalu, dia dengan keadaan panik menghentikan kendaraan polisi untuk mencari tumpangan. Akan tetapi, polisi tersebut menjelaskan kalau di depan adalah jalan buntu. Tiba-tiba, mobil penculik tersebut menabrak kendaraan mereka serta menewaskan polisi dan membuatnya pingsan. Saat dia sadar, Carla mencoba keluar dari mobil dan mendekati mobil penculik tersebut. Saat melihat dari kaca, putranya tidak ada di mobil itu. Tiba-tiba, penculik laki-laki itu menembak Carla, akan tetapi dia bisa menghindar. Dan laki-laki itu keluar dari mobilnya dan menembak ke arah Carla dengan senapannya. Ketika dia mencoba menyerangnya, dengan sigap, Carla menarik tangannya dan melepas handrem. Akhirnya, mobilnya mundur dan pintu mobil menghimpit tubuh penculik tersebut, menyebabkan berbelok ke hutan di mana pria itu tertabrak pohon. Carla menuntut untuk mengetahui di mana putranya. Akan tetapi, dia meninggal sebelum dia bisa mendapatkan jawabannya. Carla menemukan kartu identitas dan mengetahui namanya, Terry Vicky, serta alamat di mana putranya berada. Carla tiba di rumah Vicky saat malam tiba, lalu memasuki rumah tersebut dengan sangat hati-hati. Saat sedang fokus mencari keberadaan anaknya, tiba-tiba telepon rumah tersebut berbunyi. Margo yang berada di rumah tersebut lalu mengangkat telepon itu. Setelah selesai mengobrol, Margo keluar menuju gudang di mana anak-anak tersebut disekap, serta mencari Terry. Carla menelpon 911 di telepon rumah saat dia bersembunyi dari Margo. Akhirnya, dia menemukan Frankie di gudang bersama dua gadis lain yang diculik. Carla berhasil menyelamatkan Frankie. Tetapi, ketika Margo kembali dan menyadari bahwa Terry telah tewas, Carla dan putranya lari ke gudang sebelum dia mendapat mengambil kedua gadis itu. Carla menciptakan pengalihan dengan mengarungi perahu kecil sambil bersembunyi di bawah air. Margo menemukan mereka bersembunyi, tetapi Carla berhasil menyeret Margo ke dalam air, menenggelamkannya, dan membunuh anjing itu ketika senapan Margo ditembakkan dengan liar. Kembali ke gudang, dia dihadapkan oleh seorang pria yang mengaku sebagai tetangga sebelah
dan menahannya di bawah todongan senjata. Setelah mendengar suara anak-anak di loteng gudang, dia kemudian menawarkan untuk membantu Carla dengan menurunkan kedua gadis itu. Carla menyadari bahwa dia sebenarnya adalah biang keladi penculikan. Karena dia tahu bahwa jenis kelamin gadis-gadis itu dan berapa banyak jumlahnya tanpa diberitahunya. Dia kemudian membunuhnya dengan sekop sebelum dia bisa menarik senjatanya. Carla diselamatkan bersama dengan 3 anak saat polisi tiba. Laporan media memujinya karena menyelamatkan anak-anak dari para penculik, mengumumkan bahwa tindakan Carla telah menyebabkan pembubaran jaringan penculikan anak internasional. Dengan penangkapan dilakukan di bagian lain Amerika Serikat dan dunia, media memuji Carla sebagai pahlawan. Dan film pun selesai. Makna yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bagaimana cinta ibu bisa mengalahkan banyak hal. Kasih sayang seorang ibu amatlah besar terhadap anaknya. Kasih sayang seorang ibu tidak mungkin dapat kita bayangkan, tetapi kasih sayang seorang ibu dapat kita rasakan sepanjang hidup kita. Dalam perumpamaan, seindah apapun dan banyak apapun kasih sayang yang kita miliki, mungkin tidak akan sebanding dengan kasih sayang yang telah diberikan oleh ibu terhadap anak-anaknya. Mungkin kita sudah lupa atau tidak mengingatnya lagi. Ketika kita masih kecil, ibu yang selalu sabar merawat dan mengurus kita. Kasih sayang seorang ibu tidak akan mampu kita bayar dengan apapun dan tidak akan mampu kita bayar sampai kapanpun. Karena kasih sayang ibu tulus dan murni dari hati. Kita sebagai anak harus mampu membahagiakan dan membanggakan ibu atau orang tua kita semampu kita agar mereka bisa bahagia terhadap kita. Oke, sekian dulu review dari saya. Mohon dukungan agar channel saya bisa terus berkembang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.